seluruh suku, etnis, bangsa dan budaya. Mari bangkit bersatu untuk menyelamatkan sumber daya alam di Republik ini. Jangan biarkan asing dan asing untuk mencaplok tanah kita, untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita, untuk merampok isi perut bumi kita, lalu dibawa ke leluhur negerinya. Wahai pemimpin adat, pemimpin politik, pemimpin budaya, wahai tokoh agama, tokoh pemuda, di sinilah adalah perut dunia. Inilah perut dunia. Jangan engkau biarkan politisi menjual sumber daya alam kita, menjual emas kita, menjual gunung kita, menjual tanah kita, menjual kelapa sawit kita, menjual pasir kita, menjual timah kita hanya untuk kepentingan asing, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk Indonesia. Selamatkan sumber daya alam ini. Mari kita bersatu. Kita usir penjajah, kita usir perampok, kita usir koruptor, kita usir mafia di Republik ini. Tanya Menteri Pertanian, bisa saja politisi dari partai, tapi mereka dari partai, tapi dia profesor pertanian, dia doktor pertanian, dia ahli pertanian. Atau dulu waktu zaman Soeharto, ada namanya pemberian profesor, tapi dia tidak kuliah doktor, tidak kuliah SH Magister, tapi karena dia punya penemuan, misalnya penemuannya begini, dia menemukan bibit unggul yang hanya 2 bulan. Dengan sekali tanam langsung berbuah dan buahnya sangat asri, sangat banyak. Itulah dek. Nah, kalau sistem sekarang itu bukan presidensil. Kenapa saya bilang bukan presidensil? Sekarang adalah sistem titipan atau sistem konco-konco atau sistem bagi kue atau sistem adalah ini karena misalnya saya dukung kamu Jokowi, kau kasih apa saya Golkar, kau kasih apa P3. Itu sistem sekarang. Padahal orang yang ditunjuk P3 itu kan nggak ngerti. Kayak misalnya anaknya Megawati. Anaknya Megawati jadi Menko bisa apa deh? Beras saja ditanya, Bu, kenapa beras langka? Dia bilang jangan makan beras. Kan jawabannya kan orang goblok. Nah, bukan solusi. Bukan hanya solusi, memang goblok. Karena kita punya ilmu. Nah, yang kedua, kalau mau selamat Republik ini deh, setelah sistem presidensi misalnya saya terpilih, ada ini adalah teman akrabku. Ada ini ikut sama saya 30 tahun. Tapi begitu saya tunjuk Menteri Pertanian, ada memang dari insinyur pertanian. Tapi ada di antara di luar kita lebih mengerti tentang pertanian. Ya. Itulah saya tunjuk, bukan ada. Ada yang nggak boleh marah sama saya. Ada yang nggak boleh menjadi musuh saya. Tapi ada yang menjadi pengawas di pertanian itu. Betul. Nah itu deh. Nah sistem hukum, bagus juga karena ada ini tuh semangat menjelaskan. Sistem hukum ini kita mau sistem hukum sebagai panglima, sistem moral dan hukum sebagai panglima. Kenapa disebut moral dan hukum sebagai panglima? Ketika anak pejabat, anak pesantren, anak pemerkosa, anak durjana, anak tidak punya bapak, anak pelacur, anak petani, anak jenderal, sama di mata hukum. Itu hukum sebagai panglima. Mau anaknya bupati, mau anaknya tukang las, ketika dia melanggar, dihukum. Kalau sekarang tidak. Contoh, coba ada anak Kapolres, begitu ada sweeping, mungkin ada buat narkoba. Saya berani potong tangan sekarang kalau ditangkap. Kecuali ada tiba-tiba ada sweeping gabungan, ada yang nggak ketahuan, terlanjur diliput media. Itu pun hukumannya diringankan. Nah itu karena hukum tidak sebagai panglima. Maunya kita hukum nanti nggak melihat suku, budaya, etnis, agama, tidak melihat dari latar belakang sosialnya. Ketika melanggar, nah makanya seperti maunya kita kalau hukum sebagai panglima. Supaya orang tidak melanggar, jangan ada tilang di tempat. Pasang saja CCTV misalnya lalu lintas, ya kan?
Ketika orang melanggar itu lalu lintas, entah belok, salah belok, melanggar, rambut, atau tidak pakai helm, atau tidak vaksin. Ketika mau mengurus perpanjangan SIM atau STNK, atau mau menikah, atau mau apa, ditanya pelanggarannya. Tanggal sekian kau melanggar. Kau bayar dulu dendanya, ya kan? Wah, orang tidak mau melanggar deh. Begitu ada dilihat rekamannya, 1 bulan 10 kali melanggar. Kalau 100.000 1 juta. Kalau 1 tahun ada didenda. Oh ada, jadi langsung hukum. Bukan, ada dihukum pilihannya 2. Mau bayar atau tidak boleh seumur hidupnya, tidak boleh. Misalnya dalam jangka 5 tahun nggak boleh menyentuh motor. Boleh menyentuh motor tapi dibonceng. Nggak boleh bawa sendiri. Begitu deh. Itu hukum sebagai panglima. Yang ketiga, yang kita mau, yang merusak republik ini adalah sistem partai politik yang korup. Kenapa kita bilang? Sekarang ini karena konco yang direkrut menjadi calon kader, yang punya uang direkrut menjadi kader. Kalau maunya kita, ada ini tidak punya uang, ada kita misalnya anak genda, tidak punya bapak, tidak punya ibu, nggak tahu, terbuang tapi kita jadi besar, nggak tahu ibu bapak kita, tapi kita mengerti politik, politik yang sehat. Kita dipilih, kita dicalonkan oleh Golkar, oleh P3, oleh partai manapun. Oh si A jadi calon. Walaupun tidak ada uangnya, tapi partai itu mengkampanyekan si A ini jujur. Semata hidupnya begini, tidak pernah bawa lari anaknya orang, tidak pernah perkosa anak orang, tidak pernah ambil hartanya orang. Jadi muncul nanti biografinya itu caleg dek. Misalnya saya calon di Bantaeng, ada calon, ada orang Bantaeng, pilih. Oh Haji Hasbi bukan orang Bantaeng, ada ini orang Bantaeng. 1. Orang sudah minus, oh saya sudah minus kan, karena saya bukan Bantaeng kan. Tapi kedua, ada orang Bantaeng, saya bukan orang Bantaeng, tapi saya punya peduli. Ada tidak pernah turun, ada orang sakit, ada nggak berturun. Saya biar tinggal di Bone, datang ke Bantaeng kalau ada orang sakit. Nah, saya dapat plus, jadi 1 sama, ya kan? Nah, habis itu lagi, ada orang meninggal, saya turun, ada nggak mau, kebakaran ada nggak mau. Saya sudah dapat 2 plus, ada baru 1 plus. Nah, begitu rakyat nanti memilih. Kecerdasan itu yang kita mau atur ke depan. Jadi, sekarang, bagaimana kalau ada calon 3 miliar? Ada terpilih. Saya boleh tanya jujur sekarang. Minta enggak uangnya kembali? Apalagi ke uang itu tanah mertua dijual. Tanah istri dijual, istrinya sudahlah sayang tanahmu kita jual dulu. Kalau terpilih kak? Ya, terpilih pasti uangnya minta kembali kan? Nah, sami dong kak. Coba adek terpilih tanpa uang. Nggak bisa kak. 1 rupiah. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa kita terpilih kalau nggak pakai uang kak. Enggak, justru itu mau dirubah dek. Yang aku bilang tadi. Kita perbaiki. Ya? Karena kan pemahaman masyarakat sudah terdokumentasi dengan kondisi yang seperti Oke. itu. Silakan terus. Nanti saya jawab. Silakan. Kalau saya sih awalnya kalau dalam hal sistem itu ya perlu ada penanaman moral kembali ke Masyarakat. masyarakat terkait hal-hal yang seperti itu. Nah terus karena kan Ungkap semua. Tiga bikin komentar baru saya jawab. kalau kita tidak lakukan itu dan kita mau maju dalam politik, saya pikir itu yang perlu dirubah dulu di tataran masyarakat. Nah yang mau merubah itu ya pastinya orang-orang yang berkepentingan untuk maju itu. Makanya sekarang yang memberikan contoh kan mereka yang ingin maju. Ya. Coba Terburuk maksudnya. iya, coba menawarkan Gagasannya, gagasannya, programnya. meskipun menawarkan gagasannya tidak bohong. Pada saat terpilih, minus beberapa hari terpilih, pastikan muncul hal-hal yang seperti itu yang kita tidak inginkan. Ya, semacam rakyat disogok untuk dipilih dia. Nah itu yang paling perlu untuk dirubah dulu. Cukup? Oke, yang lain? Silakan. Ada komentar? Baru saya kasih jawaban. Nah, tidak ada. Sistem partai politik yang korup ini, yang kita maksud, pertama, korup dari pola rekrutmen, korup dari pola kampanye, ya kan? Entah kampanye monologis, entah kampanye dialogis. Kemudian, korup dari segi pengkaderan. Nah, kemudian ketiga, korup dari segi pencalekan. Nah, itu semua yang mau dibenahi satu persatu deh. Misalnya tadi saya sebut, katakan saya jadi presiden Republik Indonesia. Sistem presidensial saya sudah terapkan.
semua orang yang duduk di Republik ini, entah profesional, entah ilmuwan, entah pengusahawan, entah tokoh, tapi dia profesional di bidangnya. Misalnya dia menteri kesehatan, dia betul-betul ahli di bidang kesehatan, dan dia peduli dengan orang kesehatan. Rakyat sakit dia tahu, dan anggarannya tidak boleh dikorup. Yang boleh menikmati kesehatan itu orang sakit. Kedua, sistem rekrutmen yang saya bilang tadi, pola rekrutmen itu tidak melihat uang, karena itu yang membuat terancam. Ketika ada tadi mengeluarkan uang 3 miliar, kan pasti mau kembali. Tapi kalau kita bilang tidak, semua calon tidak boleh ada yang keluar uang 1 rupiah. Nanti rakyat menentukan. Rakyat tidak beritahu siapa biografi Anda. Kita sebarkan semua selebaran, katakanlah KPU menyebarkan, inilah biografinya. Nah, kemudian apa yang Anda programkan? Nah, kemudian masuk lagi tataran kampanye. Diawasi lagi. Ada yang nggak boleh mengeluarkan uang. Waktu mendaftar ke pajak tidak boleh keluar uang. Waktu kampanye lagi nggak boleh keluar uang. Ketika adik datang ke masjid atau Kristen datang ke gereja, begitu membagi Quran, tiba-tiba ditulis fotonya, itu sudah korup. Membagi jilbab itu korup. Kalau itu semua dibenahi, tidak akan terjadi. Nah, begitu lagi nanti sistem penetapan caleg kan bisa lagi dimanipulasi. Semua sistem di KPU sekarang jangan menjadi pelaksana, penyelenggara, tapi dia juga pemain. Pengawas, Panwaslu menjadi pengawas, tapi dia pemain. Masyarakat sekarang LSM wartawan seolah-olah menjadi pewarta, tapi dia juga pemain. Nah itu harus semua dimanage, itu saya maksud, Dek. Kalau pola itu terlaksana, Dek, tidak akan mungkin. Misalnya sekarang saya jadi presiden, saya punya pengawas nanti, ada pengawas partai seperti Panwas, ada pengawas rakyat, ada pengawas nanti dari media, ada pengawas independen. Semua disatukan, oh ini memberi uang. Udah, satu orang aja ada beri uang, beri beras, ada langsung diskualifikasi. Dan seumur hidupnya ada diberitahu. 1 periode ke depan nggak boleh caleg, ya kan? Begitu ada yang mau caleg diingat, wah dulu ini pernah memberi. Itu selalu dimunculkan, akhirnya ada langsung mau tak mau terhukum sendiri oleh rakyat. Ada yang nggak pantas jadi caleg, ya kan? Kan semua sistem sudah dirubah, Dek. Nah, itu saya bilang, makanya untuk sistem ini, saya memulai dari sistem presidensi dulu. Karena biar sistem partai politiknya, tapi kalau menterinya korup hancur, ya kan? Nah, Tapi di antara sistem ini Kak, kira-kira saya jelasin, boleh nggak saya jelasin semua dulu terakhir, Ya. baru ada ini. Kalau ada mau sistem counter per sistem, Iya. cukup per sistem. Iya, iya. Nah, sekarang sudah sistem presidensil, nggak ada counter kan? Sistem hukum nggak ada counter, sistem partai politik tadi ada counter. Saya sudah jawab. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi dan budaya tidak neolib. Neolib, Kak. Neoliberalisme. Oh, Neolib itu privatisasi, liberalisasi, deregulasi. Jadi ada tahu itu neolib. Neolib itu jargonnya 3. Saya ulangi. Privatisasi, liberalisasi, deregulasi. Ketika misalnya ada orang bilang PLN mati lampu, langsung kita LSM dibiayai oleh Amerika, Inggris, Australia. Ayo, jangan lagi mau monopoli PLN. PLN harus di swasta. Itu orang neolib, Dek. Itu orang dibiayai oleh asing. Yang benar, aktivis LSM, Ormas, media menyerangkan bahwa PLN mati lampunya di mana? Contoh, kadang kan pimpinan PLN, saya nggak mau sebut di mana, mengatakan mati lampu karena kelebihan daya, ya kan? Mati lampu karena ada trouble, ada konslet, kena petir. Mati lampu karena ada overhaul, perbaikan mesin, ya kan? Mati lampu karena ada pencurian listrik. Mati lampu karena banyak daftar tunggu. 5 itu alasan klasik PLN. Saya kenapa? Saya sudah keliling berdebat dengan orang PLN. Ketika dia di lapangan dites, kita bawa media. Mana trafo yang meledak? Tidak ada. Mana masyarakat yang mencuri listrik? Tidak bisa dibuktikan. Mana mesin yang diservis? Overhaul kan? Misalnya ada 5 genset, diservis 3. Jadi hanya 2 yang jalan, otomatis mati separuh kan? Nah, ternyata dia tidak bisa buktikan. Kemudian, mana lagi instalasi yang konslet? Nggak bisa dibuktikan. Jadi semua itu, kami melihatnya ada pencurian markup dari sumber daya itu, yaitu melalui bahan bakar. Ya kan? Nah, itulah karena kenapa? Sistem ekonominya neolib.
Neolib itu ada investor, misalnya saya mau bangun sekian KWH di wilayah seluruh Sulawesi. Ujung-ujungnya 35.000 KWH yang disebut Jokowi, yang ditantang oleh Rizal Ramli, ada nggak terjadi? Kan bohong. Ya kan? Tidak realistis, tidak akademis, dan tidak sesuai dengan prosedur anggaran, dan tidak kredibel. Ya kan? Tapi politik kita kan yang penting rakyat dijanji. Nah, makanya ekonomi dan budaya kita itu adalah ekonomi dan budaya seperti apakah mau sistem gabungan, ada sistem Islam, atau sistem ekonomi yang disebut adalah ekonomi kerakyatan kata Bung Karno, atau ekonomi koperasi, atau ekonomi apa, yang jelas begini. Ekonomi yang kita inginkan adalah ada partisipasi publik. Misalnya, begitu ada pembangunan pasar, tidak boleh pasar itu langsung dianggarkan oleh bupati. Pertama, betul nggak tanah itu tidak sengketa? Kemudian kedua, betul nggak kalau kita bangun pasar di situ, masyarakat mau datang pembeli? Jangan-jangan pembeli ogah, nggak mau ke situ, ya kan? Jadi ada survei, ada penelitian, ada pengamatan, ada perhitungan, baru ada budgeting, baru penentuan lokasi deh. Habis itu ditanya lagi, misalnya dianggarkan 10 miliar. Jangan-jangan mau dibangun cuma 1 miliar, 9 miliar di korup. Itulah namanya partisipasi publik yang saya sebut ekonomi kerakyatan kah, ekonomi Islam kah, ekonomi apakah, yang jelas deh. Itulah intinya maunya lah sekarang di korupsi. Ekonomi yang partisipatif melibatkan rakyat. Ya. Kalau ekonomi liberal, Anda sebangunkan waduk. Kita tanya, rakyat ini butuh waduk atau butuh beras? Contoh, sekarang dibangun yang namanya kereta api cepat di Bandung. Ditanya rakyat ke bawah, saya tidak butuh kereta. Saya butuh makan. Saya butuh lapangan kerja. Saya butuh kesehatan gratis. Kenapa bukan itu yang dibahas? Kenapa kereta cepat, Dek? Yang kereta cepat itu 25 tahun tidak lunas. Masa kan, Dek? Itulah ekonomi liberal. Karena misalnya gini, ada menteri. Hei Pak Menteri, ini sekian triliun. 5.000 triliun. Saya kasih kamu 1.000 triliun. Oh pasti tergiur. Karena ekonomi liberal. Yang penting investor masuk dan dikorup. Nah itulah deh ekonomi liberal. Liberal itu yaitu privatisasi. Ngerti kan privat? Privat itu satu orang mau menguasai energi kita. Batu bara semua dia yang kuasai. Nikel semua dia yang kuasai. Kalau kita tidak deh. Begitu ada nikel, ada ini berapa orang pemilik lokasi. Ada itu menjadi tuan di perusahaan nikel itu, BUMN itu. Ya kan? Betul nggak produksimu nikel? Jangan-jangan ada emasnya, ada kak. BUMN nggak lapor ke saya sebagai pemilik tanah. Betul nggak? Kayak di Freeport. Jangan ada uranium kamu nggak lapor. Kamu cuma bilang hanya emas. Betul nggak? Nah, baru kita mau masuk berhadapan Brimo. Padahal kita yang punya tanah. Karena kenapa? Ekonominya neolib. Sampai di sini paham deh? Ada konten? Nggak ada. Kalau ada, konten dulu. Terkait semua yang kita jelaskan itu, Pak. Oke. Untuk melihat kepemimpinan Jokowi sekarang kira-kira bagaimana untuk menanggulangi semua itu? Kalau saya presiden iya deh. Saya cuma jawabnya satu. Kalau saya presiden, saya pakai entahlah sekarang anti korupsi. Kalau saya begitu terpilih presiden, saya panggil semua komunitas ulama. Maksud saya untuk Presiden Jokowi sekarang. Oh tidak bisa deh. Karena Jokowi, oh ya, tapi ini mau upload ya. Karena pemerintahan sekarang ini tidak mungkin. Karena mereka dibiayai oleh penyandang dana terikat. Misalnya deh, kamu jadi gubernur, naikkan harga beras. Yang punya beras saya. Semua pembeli beras perusahaanku, pabrikku. Ada kan tidak punya pabrik, rakyat nggak punya pabrik. Ada dikasih pinjamin pupuk, sengaja dipinjamin pupuk, dipinjamin bibit. Tapi setelah itu wajib ke saya dan harganya saya menentukan, itu tidak. Nah itulah namanya ekonomi neolib. Kalau boleh disebut adalah ekonomi penjajahan oleh budaya. Berarti Kak, kepemimpinan Jokowi bukan ekonomi kerakyatan. Oh bukan, omong kosong. Nah kalau ini upload, post deh. Ini ekonomi omong kosong, ekonomi kebohongan. Ini adalah ekonomi cukong, ekonomi neolib. Nah itulah pemerintahan saat ini. Nah saya sebut pemerintahan, tidak mau sebut per orang. Nah, yang terakhir nggak ada counter. Kembali ke Oke. masalah ekonomi, Kak. Oke. Ini kan sempat saya dengar isu bahwa Ya. warga negara Cina, buruh Cina itu sudah hampir 44.000 lebih Ya. di Indonesia. Ya. Apakah betul itu, Kak?
Dan Betul. kedua, persoalan masyarakat ekonomi. Saya jawab betul. Kita jangan terpenjara, jangan terisolir dengan bahasa ekonomi AFTA, ya kan? Ekonomi ASEAN, ekonomi global, atau orang bilang pasar bebas, semua bebas. Oh tidak, masing-masing kedaulatan negara punya aturan tersendiri yang tentunya tidak juga melanggar adalah ekonomi bebas, ekonomi internasional. Misalnya begini, Anda memasukkan beras, tanya dulu negara Indonesia. Jangan-jangan beras kami ke surplus. Kenapa kita tidak siapkan dulu bibit buat petani, yang saya bilang tadi, pupuk buat petani, sawah setiap 1 kilo kita kasihkan jalanan petani, kita kasih bulog yang harga mahal tadi disubsidi, kemudian kita siapkan pasar, ya buat apa kita mau datangkan? Saya bilang, Anda boleh datang, tapi Anda mau enggak jual harga 8.000? Kalau harganya dia 9.000, kenapa kita mau ambil? Sementara kita lebih murah. Dari rakyat, memang kita beli 2.000, tapi untuk kita jual 8.000, jadi untuk negara lain kita beli termurah dong. Ya enggak? Karena kita kan butuh kepentingan rakyat kita. Politik ekonomi adalah politik ekonomi rakyat Indonesia, bukan rakyat asing. Karena asing di sana bukan rakyat deh, privat. Orang per orang. Beras Thailand, beras Vietnam. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Ada komentar? Ada sanggahan? Terkait itu, Hah. sumber dayanya kita kan cukup kaya. Ya. Tapi dalam realitasnya ada. Kenapa mesti kita harus Tenaga asing. kemudian bahan-bahan yang seperti itu bisa kita anu ke Indonesia gitu. Impor. Diimpor. Jawabannya adalah kebodohan pemerintah. Pemerintahlah yang seolah mengkampanyekan kalau tidak ada orang asing, tidak ada tenaga kerja asing, tidak ada tenaga ahli asing, tidak ada mesin dari asing, itu kita tidak maju. Itu pembodohan. Pembodohan. Rakyat Indonesia lebih pintar, coba lihat sekarang. Hampir 20 juta sekarang orang China masuk ke Indonesia. Bahasa Indonesia aja nggak tahu. Cara mencangkul juga baru belajar. Memegang tanah juga jijik. Kok mau digaji lebih tinggi? Kenapa rakyat petani kita nggak dikembangkan? Kenapa tukang kebun kita nggak dikembangkan? Kenapa nelayan kita nggak dikembangkan? Kenapa orang asing hanya untuk bikin rumah? Kenapa harus dari China? Banyak tukang kebun di sini. Banyak tukang bangunan di Indonesia. Kenapa harus impor? Mestinya kalau perlu, bilang lagi tenaga ahli. Banyak saya lihat seperti waktu saya kerja di pabrik plywood. Dia dibilang tenaga ahli. Tapi bodoh. Mesin rusak nggak tahu apa-apa. Saya waktu itu hanya sebagai orang laboratorium. Tapi saya sering bantu operator boiler. Dia nggak bisa apa-apa. Padahal gajinya apa? Kita cuma gaji waktu itu 1 juta lebih. Tapi dia gaji 40 juta. Masuk akal nggak orang goblok digaji 40 juta? Karena alasannya asing. Seperti di hotel, kalau ada orang asing, baru wisatawan mancanegara mau datang. Omong kosong. Wisatawan itu nggak ada bilang harus orang asing baru dia tidur. Kalau nggak ada orang asing nggak tidur. Memang mau kemana-mana tidur di tengah hutan. Ya enggak, kita dibohongi deh. Sekarang ini kita dibohongi oleh politisi. Karena politisi sudah dikasih uang, dibohongi oleh sistem, dibohongi oleh penguasa, dibohongi oleh pemimpin. Itu deh. Dan tokoh-tokoh kita dibodohi. Oknum ulama kita dibohongi. Oknum tokoh agama kita dibohongi. Oknum tokoh adat kita dibohongi. Oknum senat mahasiswa kita dibohongi. Yang penting oknum senat dibawa ke luar negeri. Dikasih naik pesawat. Oh, sudah bangga. Betul. Lupa idealisme. Betul nggak? Nah ini saya kritis semua. Termasuk adek lah. Tapi bukan adek mungkin. Karena tergantung tersumbing atau tidak kan. Nah, itu lebar ekonomi. Sekarang oke. Kalau nggak ada counter saya jelasin. Kalau sudah sistem presidensialnya murni. Presidennya hasbi atau bukan hasbi akan maju. Sistem hukumnya dan moral sebagai panglima. Pokoknya mau anak siapa Anda melanggar ketangkap, Anda didor, Anda gemuk narkoba, hukum mati, itu enggak. Jangan anak pejabat hukuman 1 tahun. Anak petani bawa narkoba 20 tahun hukuman mati. Malah kemarin langsung ditembak. Coba anak polisi yang bawa misalnya ada kombes, ada AKBP, ada itu yang bawa narkoba. Mau nggak ditembak mati? Omong kosong, nggak ada yang berani tembak mati. Tapi kalau saya jadi presiden,
pasti saya perintahkan tembak mati. Justru kalau perlu, dia dornya, kalau rakyat dornya 1 peluru mati, kalau polisi 3 peluru mati. Biar dia sakit matinya. Ya kan, karena dia kan pernah penegak hukum. Bahasanya kalau rakyat dihukum 5 tahun, berarti dia 15 tahun. Itu yang benar, yang fair. Nah, kalau sudah hukum sudah bagus, sistem presidensial sudah nggak ada lagi penyelewengan. Hukum dan moral sudah panglima. Ekonomi dan budaya sudah partisipasi rakyat. Kemudian yang keempat, partai politik sudah tidak korup. Sistem partai politiknya dan penyelenggara pemilunya kan? Bukan hanya partai politik, termasuk penyelenggara pemilu. Kemudian yang terakhir adalah, kalau mau kuat, berikan penyidik KPK minimal 5.000. Orang mau jadi Kapolri, orang mau jadi Kapolda, orang mau jadi Kapolres, orang mau jadi Kapolsek, harus lulus tes dari KPK. Karena KPK sekarang salah satu lembaga yang sangat dipercaya oleh publik, walaupun sekarang sudah agak sedikit miring. Oke? Kalau semua baru penjaringan calon Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek diseleksi oleh KPK, kemudian polisi yang terbaik bersama KPK menyeleksi Jaksa Agung, Jaksa Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kacap Jari. KPK, polisi, dan jaksa menyeleksi hakim. Ya enggak? Begitu deh. Ada KPK-nya, ada jaksanya, polisi menyeleksi hakim. Kalau sudah polisi, KPK, polisi, jaksa, hakim, betul-betul orang yang pro rakyat, gajinya sudah terukur, tidak ada rumahnya di sini, rumahnya di sana, selingkuhnya di sini, rekeningnya gendut, dan lain sebagainya. Begitu ketangkap langsung dieksekusi, republik ini mati. Masuk akal? Nggak usah banyak deh, cukup 5 sistem menyelesaikan Indonesia, semua sudah tercover. Kita sekarang, wah itu anak polisi, itu anak jaksa, itu anak hakim, itu anak bupati, itu anak wali kota. Ya, tapi kalau KPK-nya dia diberi penyidik 5.000, lalu KPK minimal ada di 5 pulau. Ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Indonesia Timur. Wah, hebat. Kemudian ketiga, KPK beri kekuatan lagi. Semua pejabat negara yang sudah dilantik wajib menyetor nomor HP privatnya dan HP yang dipegang umum. Kenapa takut disadap? Loh, kan yang disadap kan hanya yang korupsi. Kalau misalnya lagi bermain sama istri, apa sayang, kita ketemu di sini sayang, saya kangen, kan itu dia disadap. Ya enggak? Kalau itu disadap ya orang menyadap yang kita hukum mati. Begitu deh. Kalau saya jadi presiden, diserahkan ini nomor HP ku, ini nomor HP ajudanku, sadap. Kenapa takut disadap? Berarti kalau kita takut disadap, memang ada keinginan. Betul nggak? Tapi yang sebelum mau berangkat selamat, siapa yang jadi ketua KPK? Antasari Azhar. Tapi sempat kan juga terlibat dalam hal yang, apakah itu bukan sebuah rekayasa sosial ataukah? Oh, itu rekayasa politiknya pemerintahan yang lalu. Karena kalau tidak ditangkap waktu itu kan Antasari kan mau periksa Ani Yudhoyono, mau periksa Anas Urbaningrum waktu itu, mau periksa Ibas tentang server KPU. Kalau server KPU kan waktu itu kan terlibat Harta Timur Daya, Anas Urbaningrum, Ibas, Ani Yudhoyono. Oh, itu kalau diperiksa dulu habis. Jadi bukan hanya besannya SBY yang masuk, tapi akan masuk dinastinya. Itu deh. Jadi muncullah sampai sekarang. Siapa bisa buktikan kalau Antasari pembunuh? Sampai sekarang nggak ada data forensik, tidak ada rekaman. Semua itu bullshit, bohong. Seperti sekarang Jessica. Siapa bisa buktikan kalau Jessica yang memberi racun? Jessica yang menyuruh orang atau membeli? Jessica yang mengaduk atau menyuruh orang diantarkan? Siapa bisa buktikan? Hukum itu ketika tidak bisa membuktikan secara material, tidak ada fakta yang mendukung, maka harus bebas. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Betul tidak, Dek? Saya tidak usah kasih bahasa hukumnya. Karena ini pendidikan bawa kareng ini. Ada pertanyaan? Tapi apakah di tataran KPK setelah Antasari Azhar mengetahui itu kan? Oh, ketahui. Tapi kan dia terjerat seperti sekarang. Begitu mau diperiksa, Lumayan ya mantan diskusinya. menteri dalam negeri, Sampai ke sini terkait kedua. dugaan korupsi elektronik KTP. Asik, asik. KTP. Tiba-tiba sekarang Gamawan Fauzi bilang bahwa Ketua KPK Agus Raharjo terlibat. Coba lihat sekarang, KPK langsung kebingungan. Karena kalau terlibat nanti Ketua KPK-nya, tiba-tiba juga Ketua KPK bilang, wakilku juga terlibat.
Ini juga terlibat. Apakah hancur republik ini? Jadi rakyat mau percaya siapa lagi? Kalau sudah nggak percaya, Sungai. apa jadi revolusi? Ini yang ditakutkan sekarang deh. Oh tidak, tidak deh. Saya lihat tadi KPK itu terakhir. Karena kan secara realitas juga terbukti dalam konteks ya kancap perpolitikan sekarang. Ah, sekarang begini, saya jawab tadi. Kan KPK tadi kan tempatkan sistem yang terakhir, Dek. Sekarang kita putar. Ada tempatkan sistem KPK, adalah yang pertama. Sekarang Anda sebagai ketua KPK, saya presiden. Anda mau nangkap anak-anakku, istriku. Kalau saya tangkap kau duluan, saya suruh jaksa agung, kau mau apa? Berarti ada kebijakan kan? Oh tidak, itulah aku bilang, Dek, tata urutan yang benar itu sistem presiden yang bersih. Bisa juga Kak di pos 5. Intinya kan teman-teman di mana dekat air dan di situ mungkin kan untuk pasang tenda gitu. Subhanallah. Intinya udah jauh lah sedikit dari sungai. Karena kan kita Kita nggak tahu mana ke barang. Mirip juga begini, tidak mirip. Foto deh, begitu. Mirip juga itu, saya lihat. Tapi tidak bentuk karena itu yang sudah berbentuk begitu. apalagi kalau dia rendah anunya Kak. Oh, wah, dok, magnetiknya tinggi ya. Teman kalau mau turun istirahat di sini atau nginep di sini.
Kenapa? Bismillah. Kupikir waktu mengerikan kemarin turun, ternyata waktu kita turun begini di, sedikit kaki lepas, mati aku bergetar tubuh. Tidak licin juga. Ini tadi malam. Sebelahnya ini. Oh, bukan ini. Tapi lebih ngeri ini karena ini tinggal 1 meter. Kacau. Pemanjat tahu ya kebede. Hati-hati, Kak. Bang. Takkan. Tunggu, Kak, sabar. Saya tarik. Jangan, bismillah. Nah. Allah Akbar. Yang kau sah. Maju. Kau boleh bawa ke kiri. Di atas dekat kami. Tunggu, Kak, saya depan. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi berat. Saya aja nggak ada beban.